Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas tes wawasan kebangsaan, yaitu mengenai pilar negara, dan ini merupakan part 2. Nah, part 1 udah diupload. Sebenarnya lagi-lagi saya ingatkan bahwa pilar negara itu sebenarnya udah ada di kisi-kisi lama, tapi kisi-kisi lama itu terpisah. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI, dan juga ada tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nanti lebih lengkapnya bisa lihat di deskripsi. Oke. Di sini kita bakal bahas beda soal, jawaban, dan juga pembahasannya. Langsung aja. Kemarin udah sampai latihan 15 dan kali ini kita ke latihan soal nomor 16 mengenai pilar negara. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda adalah cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan. Pendekatan ini dikenal dengan A. Pendekatan kultural. B. Kultural. Kalau kultur itu dari bahasa Inggris serapan artinya budaya. Di sini yang ditanya pelestarian budaya. Pasti jawabannya kita simpan yang A. Kita cek yang B dulu. B. Pendekatan edukasi. Edukasi artinya pendidikan, berarti bukan ini. C. Pendekatan personal. Personal itu perseorangan. Struktural juga bukan. Hukum di sini nggak ngomongin hukum. Oke. Coba kita cek lagi pembahasannya. Pendekatan kultural yang biasa diupayakan oleh generasi penerus dengan cara mendekatkan diri pada nilai dan budaya agar tetap lestari. Pelestarian budaya bangsa sebagai jati diri harus dikembangkan kepada generasi muda. Makanya pelestarian budaya itu jawabannya adalah pendekatan kultural atau yang A. Oke, gampang ya. Kita cuma cari arti lainnya kayak gitu. Nomor 17 untuk pilar negara. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah edukatif tadi kan pendidikan ya. Kalau yang A, memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas. Bisa sih, tapi di sini nggak disebutkan. Kita juga nggak bisa baca. Ini ruang terbukanya tuh untuk umum atau di sekolah kayak gitu. Jadi kita simpan dulu aja yang A. Kita cari jawaban ada yang lebih tepat dari A atau enggak. B. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian. Bisa jadi karena ini ngomongin sekolah. C. Patuh terhadap hukum dan tata aturan. Edukatif. Kalau yang C adalah pendekatan hukum, berarti yang C salah. D. Menonton pertunjukan wayang kulit termasuk budaya, yang D juga salah. E. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS. Keputusan bersama. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda. Oke, generasi muda. Kita ada yang A, B, dan E. Nah, kalau yang B kita ini silang. Kenapa? Karena dia kesenian. Berarti budaya lagi meskipun di dalam sekolah. Jadi tersisa A sama E. Yang lebih ke pendidikan itu yang mana? Nah, salah satu pendekatan edukatif yang bisa menjadi faktor pendorong pelestarian pilar kebangsaan dengan memberikan ruang kreativitas dan ide agar segala bentuk kemampuan bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa. Ruang kreativitas dan ide berarti yang A, ya kan? Kok ini yang E? Sorry, salah. Ini yang A. Oke, yang ini. Kita ke soal nomor 18.
Tindakan bullying saat ini jadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan, bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum, B. Lemahnya pendidikan dasar, C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah, D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik, atau E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Bullying ya, bully. Nah, generasi milenial saat ini itu mengalami penurunan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Akibatnya perilaku-perilaku yang tidak pantas sering terjadi. Salah satu contohnya adalah cyberbullying. Oke, bully yang menggunakan teknologi atau biasanya pakai media sosial gitu. Kenapa pemahaman Pancasila di sini nilai pemahaman Pancasila? Ingat di dalam nilai Pancasila itu ada kemanusiaan. Nah, kalau kita nggak paham tentang nilai itu, kita kadang-kadang mengabaikan nilai kemanusiaan antara yang satu yang lain. Makanya jawabannya yang E, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan ini juga pendekatannya dari pilar kebangsaan. Oke, kita soal selanjutnya tentang pilar negara nomor 19. Penyetusan ide dan implementasi terhadap konsep 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh, prakarsa itu yang memulai atau yang kalau misalnya badan yang mendirikan kayak gitu. A. Megawati Soekarno Putri, B. Baharudin Yusuf Habibie, C. Taufik Kemas, D. Amin Rais, atau E. Samuel Simanjuntak. Bukan yang E ya, yang jelas. Amin Rais kan mantan ketua MPR juga bukan. Oke. Sisa 3. Pencetusan dan pemrakarsa 4 pilar kebangsaan itu dilakukan oleh Bapak Taufik Kemas. Dia merupakan ketua MPR aklamasi pada tahun 2009. Aklamasi itu berarti tidak dipilih tapi ditunjuk secara langsung, kayak presiden kita waktu itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 20 tentang pilar negara. Implementasi pilar kebangsaan itu memiliki tujuan untuk mewujudkan A. Indonesia adil dan makmur, B. Semangat nasionalisme secara universal, C. Nilai-nilai dasar negara, D. Perwujudan persatuan dan kesatuan, atau E. Sistem pemerintahan yang stabil. Implementasi berarti pilar kebangsaan itu diwujudkan dalam apa? Nah, tujuan utama dalam pelaksanaan pilar-pilar kebangsaan itu diimplementasikan kepada seluruh warga negara, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan bernegara, untuk mewujudkan nilai-nilai dari dasar negara Pancasila. Jadi, jawabannya yang tepat itu adalah jawaban yang C, nilai-nilai dasar Pancasila. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal 21 tentang pilar negara, tes wawasan kebangsaan. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah dilakukan di Indonesia. Namun, keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu parlementer itu waktu kita punya Perdana Menteri. Ya, kalau kita nggak punya Perdana Menteri, namanya adalah presidensil. Pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan kita adalah presiden. Tapi kalau parlementer, pemimpin negara kita presiden, pemimpin pemerintahan kita adalah Perdana Menteri. Pilihannya, jawabannya A. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan atau tidak konsisten. B. Hasil parlemen tidak pro rakyat. C.
presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Enggak ya, yang C. Ini parlementer ya. Atau D, penjaminan HAM, hak asasi manusia terbengkalai. Atau E, kekuasaan pemerintah tidak memiliki hubungan dengan rakyat, kayak gitu. Bisa jadi sih, karena pemerintah hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan dengan pemerintahan, rakyat dengan negara. Pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan saat itu terpisah. Nah, sistem pemerintahan parlementer yang pernah berlaku di Indonesia memiliki kelemahan utama, yaitu kekuasaan pemerintah tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Hal ini dimaksudkan bahwa kelembagaan negara harus berasal dari, oleh, dan untuk rakyat sesuai dengan sistem demokrasi yang diinginkan di Indonesia. Jadi ini penyebabnya. Kenapa terpisah? Karena pemerintahan yang ngurusin pemerintahan aja, rakyat diurusi oleh negara. Negara dipimpin oleh presiden, pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Makanya lemahnya yang ini. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 22 tentang pilar negara. Penetapan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh PPKI dilaksanakan pada kapan? Penetapan naskah itu sama aja kayak pengesahan Undang-Undang 1945. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, Pancasila juga disahkan. Ingat, kenapa? Karena rumusan Pancasila yang sah hanya ada di pembukaan Undang-Undang 1945. Yang lainnya rumusan tidak disahkan. Ini 17 Agustus 45 adalah hari proklamasi. 18 Agustus 45 kita simpan ini. 16 Agustus 45 atau 30 Mei 1945 atau 29 Mei 1945. Ini sidang BPUPKI. Yang E sidang BPUPKI pertama, dan D itu juga tahapannya hari kedua. Nah, ini PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan tanggal 17 kita udah merdeka. Ingat, kita merdekanya itu lebih cepat, harusnya 24 Agustus. Tapi karena Jepang kalah oleh sekutu, makanya kita merdeka tanggal 17 Agustus. Oke. Makanya persiapannya tuh belum selesai. Jadi, maksud di sini adalah pengesahan ini setelah hari kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus. Ayo kita cek. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh PPKI disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu dalam sidang pertama PPKI atau 1 hari setelah Indonesia merdeka. Jadi, jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 23 tentang pilar negara. Negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari rule of law adalah apa? A. Tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. B. Ketaatan hukum diatur dalam undang-undang. C. Sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan. 12 tahun 2011. Setiap warga negara memiliki kecakapan hukum. Enggak yang D. Atau E. Negara tidak mengenal pengkhususan peradilan terhadap sebagian warga negara. Rule of law, aturan di dalam hukum. Nah, maksud dari rule of law adalah negara tidak mengenal pengkhususan peradilan terhadap sebagian warga negara. Kenapa? Karena seluruh warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ini aturannya ya. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi, dari pilihan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang E. Oke? Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara. Election berarti pemilu.
A. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan. B. Anggota DPR itu berasal dari kader parpol koalisi. Atau C. Susunan kabinet terdiri atas menteri dalam koalisi. Enggak ya. Menteri kan terserah presiden, ya kan? Menteri itu nggak harus dari partai, bisa jadi dari profesional, bisa dari manapun. Contoh presiden saat ini Jokowi milih siapa? Nadiem Makarim. Dia kan bukan orang politik gitu. Atau milih siapa lagi? Saat itu Susi Pujiastuti kayak gitu. Dia kan bukan orang politik, tapi dia adalah orang profesional di bidangnya. Jadi kan kalau koalisi berarti dari partai. Menteri nggak diambil dari partai. Menteri pembantu presiden yang terserah presiden mau siapa pembantunya. Oke. Atau D. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD. Benar sih, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Atau E. Jabatan struktural komisi yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD. Enggak, KY itu adalah hakim isinya. Oke, kalau DPR sama DPRD kan bebas. Yang penting orang itu dibawa oleh partai atau koalisi partai. Jadi, representation by election atau yang dikenal dengan perwakilan atas dasar pemilihan itu nampak pada unsur kelembagaan MPR. Pada unsur kelembagaan MPR itu diisi oleh anggota DPR dan juga anggota DPD. Kenapa? Karena kalau kalian pasti yang buka ini udah pernah ikut pemilu ya, biasanya adalah yang belajar ini adalah umur 18 tahun ke atas kayak gitu. Kalau ini digunakan untuk tes. Kalau kalian ingat ketika pemilu yang banyak yang ada namanya aja terus di atasnya ada gambar partai itu adalah DPR. Nah, yang ada nama terus ada foto orangnya tapi nggak ada partainya itu adalah pemilihan DPD. Kita milih untuk DPR, kita milih untuk DPD, untuk presiden. Tapi kita nggak milih MPR. Kenapa? Karena anggota MPR itu otomatis dari anggota DPD ditambah dengan anggota DPR, DPD dan anggota DPR. Jadi itu jadi anggota MPR otomatis. Oke? Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 25. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 adalah A. Cita-cita bangsa, cita-cita negara. Biasanya tulisannya cita-cita bangsa. Ini alinea kedua. B. Semangat kebangsaan kolektif. Kolektif kan secara bersama, bukan. Motivasi kemerdekaan. Pertama, bentuk dan susunan negara. Ayo, keberapa? Semangat religius itu pastinya yang ketiga. Sisa satu ya, yang C. Ayo kita cek. Apa benar jawabannya yang C? Nih. Makna lainnya keempat pembukaan Undang-Undang 45 itu ada 4. Yang pertama, fungsi dan tujuan negara. Yang kedua, bentuk dan susunan negara. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Dan yang keempat terakhir adalah dasar negara atau Pancasila. Jadi jawabannya yang D. Oke? Bentuk dan susunan negara. Ingat yang lain. Ini sering banget keluar. Jadi dipahami karena biasanya keluarnya bisa beda-beda. Jadi itu. Oke? Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 26 tentang pilar negara. Pengaturan dan penjaminan terhadap HAM, hak asasi manusia di Indonesia sejatinya sudah diatur sejak kapan? A. Sorry kalau berisik. A. Menjadi anggota PBB. B. Pengukuhan sumber hukum. Penjaminan HAM di Indonesia. Kita jadi anggota PBB itu ketika kita merdeka, kita belum menjadi anggota PBB. Indonesia merdeka dan PBB pun tuaan Indonesia karena PBB dibentuknya 24 Oktober 1945, tahunnya sama Indonesia merdeka.
Pengukuhan sumber hukum. Pakai iya. Sumber hukum di Indonesia ada banyak, tapi kalau yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Enggak ya, lemah kalau yang B. Perancangan Undang-Undang 1945, Dasar 45, Rancangan Undang-Undang HAM nomor berapa? Ratifikasi Konvensi HAM. Ratifikasi itu pengesahan. Kalau ratifikasi berarti ini adalah perjanjian internasional. Ingat tahapannya. Perundingan, signatur atau tanda tanganan, dan ratifikasi. Ini berarti perjanjian internasional. Sedangkan ini objeknya di Indonesia. Nah, kita simak di sini. Sebagai hukum tertinggi pada saat proses perancangan Undang-Undang 1945 sudah mengatur tentang penjaminan HAM. Rancangan ya, berarti yang C. Kenapa kalau misalnya dikulik lagi isi dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah cuma 3, bentuk negara, lembaga negara, dan warga negara. Dan warga negara ini di dalamnya salah satunya yang paling tinggi adalah menjunjung tinggi HAM. Kita ngambil dari deklarasi Universal Declaration of Human Rights, ambilnya dari situ kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Memang Undang-Undang 45 ketika dirancang pun sudah memikirkan tentang HAM. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 27 tentang pilar negara. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah apa? Yang bukan ya, dia tanya yang bukan. Oke. A. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Termasuk nggak? Iya, bentuk negara kita kan negara kesatuan. B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Iya, karena kita nggak punya perdana menteri. C. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dia nggak ngomong ini sebelum atau setelah amandemen. Kita simpan dulu. Kalau sebelum amandemen memang kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Tapi setelah amandemen kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita lihat yang lainnya dulu. Apakah D. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu? Iya. Karena ada pemilihan yang D, berarti ini setelah amandemen. Atau E. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR? Iya. Kan Indonesia begitu. Nah, jadi kekuasaan tertinggi di negara itu ada di tangan rakyat dan sesuai dengan asas kedaulatan rakyat. Dan ini pun ada di pasal berapa sih? Masih ingat tentang bentuk negara? Pasal 1 ayat 2. Kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu isi pasal 1 ayat 2. Jadi jawabannya yang C. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR itu adalah sebelum amandemen, ketika zamannya Soekarno dan Soeharto. Oke. Soal selanjutnya nomor 28 mengenai pilar negara. Hubungan antara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI. Enggak, terbalik. Kalau NKRI kita mau merdeka dari zamannya Budi Utomo udah ingin mencapai kemerdekaan. Tapi Pancasila itu baru ada ketika kita mau merdeka. B. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama. Pancasila adalah dasar negara. Ini kedudukannya sama. Ini negaranya. Berarti enggak. NKRI merupakan sumber kekuatan nasional. Mungkin. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI. Mungkin. NKRI merupakan kekuatan nasional. Kekuatan nasional kita apa? Bukan ini ya. Nah, bisa 2. Pancasila itu dijadikan dasar negara dan pandangan hidup dalam menjaga NKRI. Kenapa?
Karena falsafah dan nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan hasil dari karakter budaya bangsa yang digali dan dikonsepsikan ke dalam 5 sila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke, jadi jawabannya yang D. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI. Oke, kita next ke soal selanjutnya nomor 29. Kewenangan konstitusi yang diberikan Presiden dalam pemberian gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi itu dikenal dengan apa? A. Hak prerogatif. B. Hak eksekutif, Presiden sebagai lembaga eksekutif. Enggak ya? C. Hak inisiatif. Inisiatif ide. Dia yang duluan. Enggak. Kenapa? Karena ini udah diatur. Pasal berapa? 14 ayat 1 dan ayat 2. Oke. Hak kepala pemerintahan. Ini pengurangan hukuman. Penghapusan hukuman. Terus ini hak presiden di bidang hukum, pengembalian nama baik, kayak gitu. Hak kepala pemerintahan atau hak kepala negara. Kalau pemerintah kan hubungannya sama pemerintahan, kalau kepala negara hubungannya dengan rakyat. Yang dikasih rakyat sih, tapi kadang-kadang yang dikasih juga bukan cuma rakyat biasa. Ada orang-orang yang orang-orang yang ada hubungannya dengan Indonesia kayak gitu. Kalau yang dikasih gerasi dulu pernah rakyat lain juga pernah. Orang Australia yang ditangkap Corby gitu yang di Australia tuh contohnya. Terus siapa sih namanya, Antasari Azhar pernah dikasih ini juga. Terus Abraham Samad juga pernah dikasih ini. Atau kemarin saya lupa namanya, lelaki bujang yang membunuh begal. Secara hukum Indonesia membunuh itu adalah nggak boleh, tapi nggak boleh ya melanggar hukum. Tapi dia di saat itu membela diri. Di saat pengadilan dia dinyatakan bersalah, tapi karena presiden punya hak ini dia dinyatakan bebas. Nah, jadi ini hak apa? Ini tuh hak istimewanya presiden kayak gitu. Hak istimewa itu apa? Kata lainnya adalah hak prerogatif, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Masalah orangnya siapa yang terserah presiden. Oke. Tapi ini keputusan presiden, tapi ingat ada lembaga yang dilibatkan. Untuk abolisi dan amnesti itu adalah DPR, untuk gerasi dan rehabilitasi itu adalah pertimbangan dari MA, Mahkamah Agung. Oke. Soal selanjutnya soal nomor 30. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan sistem presidensial adalah A. Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. Oh, kalau dia mau jadi eksekutif itu. Oke. B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen. Masa? C. Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas. Iya. Atau D. Adanya penjelasan masa jabatan pada eksekutif. Kejelasan masa jabatan eksekutif itu 5 tahun kalau dia presiden. Tapi presiden, wapres bersama menteri atas presiden. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan. Nah, pemerintah melainkan mengkritisi. Selain itu, kestabilan eksekutif dipengaruhi oleh aktor-aktor dari kaderisasi kelompok mayoritas sesuai hak dari presiden. Jadi, jawaban yang tepat itu yang B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.